Pak Kasman itu seorang yang jenius, punya reputasi bagus, tapi penampilannya sangat sederhana. Saya itu kalau ingat Simbah itu sakit. Karena bagi saya itu ya Simbah itu bukan hanya seorang yang tangguh ya, tapi benar-benar luar biasa dalam berkesenian. Saya belum menemukan orang lain sehebat Pak Kasman. Sampai dia itu nggak memikirkan diri sendiri. Jadi mungkin kalau seniman lain atau orang yang berkompeten dalam bidangnya itu memuliakan dirinya, karyanya juga ke depannya. Nah, Simbah ini boleh dikatakan nggak beruntung. Dia sudah total, sudah tidak memikirkan dirinya, sampai dari makan, dari kesehatannya, dari penampilannya, dari rumahnya, hanya untuk wayang. Jadi kalau saya anggap itu Simbah itu kalau dikeluarkan darahnya itu keluarnya wayang. Yang saya lihat dan rasakan itu sketnya. Karena bagi saya sket atau drawing itu punya kemurnian, karena di situ tidak ada istilahnya berpikir terlalu lama, karena di situ goresan itu mengalir. Nah, dari situ spontan yang benar-benar terjadi itu terekspresikan. Jadi kalau boleh dikatakan kalau membuat wayang itu kan diseket dulu. Nah, awal itu membuat lukisan juga diseket dulu, membuat patung juga diseket dulu. Nah, saya pikir seket wayangnya Simbah itu saya pernah lihat di papan tulis yang kecil-kecil triplek itu luar biasa. Kagum. Itu adalah kesan pertama saya ketika melihat wayang ukur karya Suwargi Mbah Sigit Sukasman. Di mana pada saat itu justru saya mengetahui adanya wayang ukur Suwargi Mbah Sigit Sukasman ketika saya melihat pagelaran Ki Enrus Susmono di tahun 2004. Pada saat itu momennya tahun baru, lokasinya di Tugu Jogja. Pada malam itu Ki Enrus Susmono didukung ratusan wayang ukur dalam pagelaran semalam suntuk tersebut. Dan dari situ kemudian muncul ketertarikan saya terhadap wayang ukur Mbah Sigit Sukasman. Kemudian ada keinginan besar saya untuk berguru atau menyerap ilmu dari beliau. Saya banyak menerima ilmu filosofi pewayangan versi Mbah Sigit Sukasman, sehingga saya menganggap karya Mbah Sigit Sukasman ini wayangnya tidak sekedar wayang yang filosofinya kita tahu sejauh ini, karena Mbah Kasman punya maksud-maksud tersendiri dalam wayang-wayang ukurnya, dan itu juga didukung oleh tingkat makrifat Mbah Sigit Sukasman yang sangat tinggi.
pendokumentasian wayang ukur Suwargi Mbah Sigit Sukasman bagi saya itu adalah momen paling penting dalam proyek ini. Karena mendokumentasi karya-karya Mbah Sigit Sukasman, terutama wayang, kita berbicara pemetaan. Kita seperti membaca kembali sebuah buku yang telah lama terpendam, kemudian kita baca lagi tanpa sepengetahuan si penulis buku. Sehingga kami sendiri banyak mengalami missing link, dan dari situ akhirnya saya dengan keterbatasan pengetahuan saya tentang wayang mencoba menafsirkan, mengidentifikasi kembali karya-karya beliau. Karena membaca Sukasman kita berbicara 3 periode kekaryaannya. Yang pertama di era 60-an, di mana embrio wayang ukur sedang gencar-gencarnya disosialisasikan lewat eksperimennya. Dan kemudian di periode 80-90 wayang ukur mulai mengalami kemapanan dengan bentuk-bentuknya yang sudah mulai mapan. Dan kemudian menjelang akhir hayat Mbah Sigit Sukasman, wayang ukur mengalami sebuah titik balik di mana wayang ukur kembali mendapat ilham dari unsur-unsur klasik di dalam wayang ukur. Walaupun dari segi atribut tetap tidak meninggalkan ciri khas wayang ukur. Hari ini dan mungkin tahun-tahun berikutnya, saya melihat virus wayang ukur Mbah Sigit Sukasman itu sangat berhasil disebar kepada generasi-generasi pedalangan milenial. Ini terbukti di mana pada saat ini kayon-kayon karya Mbah Sigit Sukasman begitu sangat tren di kalangan generasi pedalangan milenial. Bahkan tidak jarang motif-motif wayang ukur yang diaplikasikan pada wayang-wayang kreasi-kreasi pada saat ini. Dan tentu saja ini merupakan sebuah kegemilangan Mbah Kasman, di mana jika kita flashback, Mbah Kasman kala itu banyak mendapatkan hujatan oleh kaum-kaum konservatif. Tapi saya percaya bahwa di dalam seni rupa itu seniman dikatakan hebat jika karyanya itu visioner 100 tahun ke depan, dan Mbah Kasman membuktikan itu. Pak Sigit Sukasman, sosok beliau tidak bisa dilepaskan dengan wayang ukur hasil kreasinya. Jadi sebagai kreator wayang ukur yang pada waktu kelahirannya merupakan kelahiran wayang ukur, itu merupakan wayang hasil inovasi pemikiran beliau atas keberadaan wayang dan perkembangannya. Jadi wayang ukur sendiri merupakan hasil eksperimentasi dan inovasi dari Ki Sigit Sukasman dalam mengeksplorasi dan merespon perkembangan dunia pewayangan. Ketika itu merupakan inovasi, tentu akan mengundang inovasi-inovasi yang lain. Disitulah bagi saya wayang ukur itu menjadi sumber inspirasi bagi karya-karya kreatif lainnya, baik di dunia pedalangan, baik di dunia seni rupa wayang, ataupun dalam pertunjukan sebagai sebuah seni pertunjukan. Itu seni pertunjukan yang khas, yang berdiri sendiri, yang menggabungkan sekian banyak dimensi-dimensi dalam berekspresi. Itu proyek yang difasilitasi oleh Kementerian melalui Dirjen Kebudayaan, saya kira menarik ini. Saya kira tidak hanya untuk wayang ukur, tapi pada pelaku-pelaku budaya di seluruh Indonesia. Nah, bagi saya yang terlibat di dalam proyek
fasilitasi bidang kebudayaan wayang ukur tahun 2020 ini tantangan tersendiri bagi saya karena perlu tata kelola yang tidak biasa dalam pelaksanaannya karena melibatkan seniman tradisi sampai seniman digital ini tergabung berdinamika bersama di dalam proses ini. Ini tantangan tersendiri dan memang sekarang dunianya harus menjadi kolaborasi dari seluruh pihak dan lintas disiplin. Wayang ukur membuktikan itu dalam kerja kreatif kali ini. Yang untuk wayang kelanjutannya bahwa eksistensi wayang klasik memang harus ada dan itu tanpa inovasi saya kira pasti tetap ada pandemen-pandemen wayang klasik, akan tetapi ekspresi dengan media baru, dengan teknologi baru dan mengkolaborasikan dengan seni-seni yang lain saya kira tetap harus dilakukan sebagai bentuk inovasi supaya wayang selalu tampil dalam dimensi kebaruan kebudayaan. Menurut saya, fasilitasi bidang kebudayaan yang dilakukan oleh kementerian untuk wayang ukur saya kira sesuatu hal yang menarik karena wayang ukur dengan fasilitasi ini mampu menginovasi pertunjukan wayang ukur, mampu melakukan dokumentasi, kajian yang melibatkan lintas generasi dan lintas disiplin seni karena dari seni yang tradisi, klasik sampai seni digital ini berkolaborasi dalam proyek ini. Hal semacam ini perlu tata kelola yang baik. Saya kira ini menjadi poin yang menarik karena kesiapan tata kelola dalam penyelenggaraan kegiatan ini masih cukup minim. Dan saya kira ini bisa menjadi pelajaran bersama termasuk oleh Kementerian, Dirjen Kebudayaan soal aspek ini. Hal-hal macam ini perlu juga diadaptasi dan dikembangkan oleh pemerintah daerah, bahkan sampai pemerintah desa yang mengembangkan tata kelola berkebudayaan, berkesenian, ini menjadi sebuah sinergi bersama dan kolaborasi, aksi, sinergi, dan kolaborasi dalam perspektif kebudayaan dengan dimensi-dimensi kebaruan yang hadir dalam dinamika kebudayaan.